Sudah terlihat. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Hari kita akan membahas satu materi saja. Nah, saya saat ini belum memberikan tugas, mungkin tugas nanti mulai minggu depan, karena minggu depan itu termasuk pertemuan 12, di mana sesuai dengan agenda dari akademik bahwa pertemuan 12 itu hanya pemberian tugas. Jadi tidak ada Meet Zoom ataupun Google Meet ataupun virtual Meet. Jadi tugas saya alihkan ke pertemuan 12. Jadi untuk pertemuan ini hanya materi saja tentang wireless. Baik, kita bahas dulu tentang apa itu wireless. Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, saya jelaskan dulu tentang wireless. Wireless itu terdiri dari dua bahasa yang memang mungkin Anda lebih paham, sudah tahu. Terdiri dari dua bahasa, dua konsonan, dua pengertian, dua definisi, wire dan less, yaitu tanpa kabel. Kalau istilahnya sudah merupakan tanpa kabel, berarti segala sesuatunya, komunikasinya saling keterkaitan dengan tanpa adanya kabel di dalamnya. Artinya terlepas dari itu, bahwa wireless ini merupakan bagian dari satu teknologi yang banyak dipakai saat ini. Nah, sekarang mungkin kalian lebih banyak memakai dengan konteks menggunakan wireless. Baik itu menggunakan operator seluler, termasuk operator seluler itu termasuk wireless, jadi tanpa kabel. Ya. Anda menggunakan misalkan Telkomsel, artinya apa? Artinya Anda sudah menggunakan jaringan BTS, Base Transceiver Station. Jadi lebih banyak menggunakan jaringan tanpa kabel di situ. Nah, Pak, kalau saya di rumah menggunakan IndiHome, nah kan pakai kabel, Pak. Logikanya kita kalau lihat dari secara garis besar pakai kabel, betul. Tapi kan sekarang sudah zamannya fiber optik. Nah, fiber optik itu sebetulnya kabel atau bukan? Nah, pertanyaannya fiber optik kabel atau bukan? Nah, kalau misalkan dia sifatnya misalnya ya, Anda memang betul dia menggunakan kabel sebetulnya sampai ke bawah. Tapi pas waktu di rumahnya, Anda tetap menggunakan wireless. Nah, kabel fiber optik, walaupun dia menggunakan fiber cahaya itu tanpa kabel di dalamnya, tapi dia diselubungi oleh kabel, sebuah balutan kabel di situ, atau balutan apa ya boleh dibilang, ada kulitnya. Nah, dari situlah fiber optik termasuk kategorinya pakai kabel, walaupun di dalamnya menggunakan cahaya, sementara cahaya kategorinya tanpa kabel. Nah, nanti akan saya perjelas di slide terakhir mungkin. Ada yang namanya teknologi wireless yang kita mungkin mengenalnya hanya jaringan radio, jaringan microwave, jaringan satelit itu tanpa kabel. Ada jaringan wireless yang tanpa kabel jenis lain, nanti akan saya jelaskan. Dan itu sudah mulai sekarang dikembangkan. Ini mulai dikembangkan kurang lebih 15 tahun yang lalu pada saat muncul awal-awal wireless LAN. Itu mulai muncul teknologi yang terbaru ini, nanti akan saya jelaskan. Oke, sekarang saya coba definisi sudah saya jelaskan. Nah, kalau untuk lebih konkretnya mungkin, nah di sini kan mungkin ada gambaran lah ya untuk definisi. Mungkin tadi definisi sedikit saya perjelas saja. Nah, termasuk Bluetooth juga itu tanpa kabel. Kok bisa sih Pak tanpa kabel? Coba Anda lihat di situ tidak ada terbentang kabel sedikit pun. Hanya sebuah jaringan radio. Nah, jaringan radio sebetulnya semua yang Anda pakai baik itu Bluetooth, infrared itu jaringan radio, cuman mediumnya yang beda. Ya. Dan kekuatannya yang membedakan di rentang ringnya itu berapa meter. Bluetooth itu hanya sedikit. Kalau wireless itu hanya 50 meter. Ada beberapa jenis wireless yang memang bisa digunakan untuk jarak sangat jauh.
ada. Misalkan ketika Anda menggunakan operator seluler, misalkan nih ya, saya pernah mencoba menggunakan seluler sepanjang jalan tol dari Bandung ke Cirebon, itu saya panteng terus menggunakan akses ke YouTube, itu tiba-tiba ada beberapa titik blank spot namanya. Nah, titik blank spot itu berarti apa? Di kawasan itu tidak terdeteksi sinyal sama sekali. Artinya apa? Di situ tidak ada base transceiver station. Nah, baik itu Telkomsel, baik itu jaringan tri, apalagi jaringan tri atau Smartfren dan sebagainya. Itu kalau blank spot berarti apa? Berarti jaringan itu tidak ada titik aksesnya. Nah, di situ dibutuhkan. Jadi tiap penjuru itu butuh. Artinya makin ke sana makin sini, jarak saya ke Bandung ke Cirebon misalkan itu butuh berapa BTS ya, BTS. Jadi banyak titik gitu. Nah, jarak antar BTS ke BTS lain itu berapa meter, berapa kilo. Nah, sekarang gini logikanya. Anda pernah melihat acara mungkin di TV tentang acara lalu lintas di jalan raya, misalnya di Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Diinformasikan di jalan Kemayoran atau misalnya di jalan mana misalnya adanya sendatan, itu dari mana sih foto itunya, kameranya itu menggunakan salah satunya adalah teknologi wireless. Nah, namanya WiMAX. Nah, itu dari titik perempatan itu menuju ke NTMC Polri-nya pakai apa? Nah, itu pakai wireless. Nah, dari situ kita bisa menangkap bahwa jenis wireless itu ternyata bermacam-macam. Gimana jaraknya? Bagaimana jaraknya? Lain ceritanya menggunakan satelit. Satelit itu langsung menembak ke atas. Nah, nanti akan saya perjelas satu persatu. Nah, di sini jenis jaringan dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel. Kawasan lokal nirkabel artinya apa? Kawasan di mana Anda ya wilayahnya cuma hanya sewilayah terbatas gitu. Kalau kantor ya satu ruangan kantor itu saja. Pindah gedung udah lain cerita, pindah ruangan sudah lain cerita lagi. Misalkan Anda kerja di lantai 2, ketika Anda ke lantai atas, ke lantai 3, sinyal yang tadi Anda dapat dari bawah itu berkurang. Karena apa? Tertahan oleh tembok. Ya. Jadi itu sistematis dari sebuah WiFi atau wireless ya. Nah, sekarang saya masuk ke WiFi. WiFi ini kita dengarnya sering WiFi, tapi nggak ada yang tahu, ada yang tidak arti dari wireless WiFi itu sendiri. Ternyata WiFi itu adalah wireless fidelity. Jadi nilai kualitas dari sebuah wireless ya. Namanya yang diberikan untuk produk mengikuti spesifikasi 80211. Mungkin Anda pernah mendengar kata ini. Nah, tulisan ini di beberapa produk wireless. Nah, nanti kan mungkin ada A, B, C, N, G. Nah, ini nanti di belakang ini yang harus kalian pahami. Ya, kalau sekedar definisi mungkin Anda bisa membaca, bisa mencari, bahkan bisa googling ya. Tapi kalau misalkan untuk mencari tahu ini untuk apa sih Pak kategorinya? Nanti kan saya tunjukkan. Kalau Anda membeli sebuah sistem wireless LAN atau wireless apapun, pastikan kode di belakangnya itu harus bisa, apakah hybrid, apakah dia harus sesuai atau bagaimana. Nanti akan saya perjelas. Selanjutnya, kabel. Jadi teknologi yang menghubungkan dua piranti bertukar data tanpa media kabel, ini sama saja dengan saya bahas yang sebelumnya. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu. Nah, ini kan menggunakan gelombang cahaya tertentu. Kalau inframerah. Nah, inframerah itu menggunakan gelombang cahaya seperti remote TV atau gelombang radio. Jadi ada dua ya. Kenapa disebut nirkabel atau disebut wireless? Di sana menggunakan gelombang cahaya dan kedua adalah menggunakan gelombang radio seperti Bluetooth ataupun media satelit lainnya.
Media satu juga sebenarnya radio, cuman radio untuk akses ke satelitnya. Nah, itu disebutnya microwave sebetulnya. Tapi masuk kategorinya radio frekuensi tinggi sebetulnya. Nah, kalau disebut dengan gelombang cahaya, fiber optik juga sama gelombang cahaya, cuman dibalut oleh sebuah kabel. Jadi situ ada kabelnya. Kalau nggak dipakai oleh cahaya, dia kemana-mana. Gini saja lah logikanya. Bisa nggak saya mematikan televisi di kamar paling belakang atau di kebun, sementara TV ada di ruang tengah? Nggak bisa, karena apa? Misalkan terhalang tembok dan sebagainya. Nah, kalau teknologi fiber optik, walaupun dengan cahaya, dia bisa belokkan karena ada sistematis kabel. Nah, ini juga ada ya tadi yang saya sebutkan, ada gelombang radio, gelombang mikro, ataupun cahaya. Jadi, kenapa disebut wireless? Karena dia tanpa kabel. Dia hanya menggunakan gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah. Kalau inframerah kita tahu sendiri sering menggunakan remote. Kalau mikro itu sering dipakai untuk komunikasi dengan satelit. Contohnya ketika Anda mau ngambil uang di ATM, itu ada teknologi menggunakan gelombang mikro, dia menggunakan jalur ke atas, ke satelit. Makanya jangan heran, baik itu di minimarket itu sering ada satelit kecil di situ. Itu untuk berkomunikasi kemana? Untuk berkomunikasi ke satelit. Nah, gelombang radio itu biasa sering dipakai untuk komunikasi SMS juga menggunakan operator seluler kan. Nah, seluler termasuk kategorinya gelombang radio. Nah, kecuali kalau misalkan komunikasinya dengan luar negeri, di luar negeri ya. Nah, areanya luar negeri lain cerita. Dia menggunakan gelombang mikro, tapi sebelumnya dia harus melalui gelombang radio. Oke, selanjutnya ini nggak akan saya ceritakan, silakan Anda saja ceritanya apa ya. Saya hanya secara teknisnya saja. Apa sih Pak kelebihan dari wireless? Kalau Anda perhatikan, kalau dari sisi kabel, menggunakan kabel, kita melihatnya juga nggak elok, jadi nggak bagus, nggak cantik. Kabel di mana-mana semrawut. Nah, bagaimana kalau misalnya teknologi itu saya ganti dengan wireless? Ada kelebihannya. Satu, menghemat penggunaan kabel satu itu ya. Jadi cukup mengganggu ya kalau misalnya kita menggunakan banyak kabel, kadang kesandung, kadang enggak, kadang harus tutupin sebuah perangkat lagi, macam apa ya, intinya nggak perlu di situ, nggak rapi lah boleh dibilang ya. Jadi kita ngerasa risih di situ. Nah, lain ceritanya menggunakan wireless semuanya. Bahkan di beberapa lab ada yang semua versinya wireless, termasuk keyboardnya, termasuk mouse-nya di lab tersebut dia menggunakan wireless, termasuk komunikasi dengan antar jaringan. Dia menggunakan wireless. Misalnya untuk menghubungkan satu komputer server ke 100 komputer. Nah, bayangkan kalau satu server ke 100 komputer dengan menggunakan kabel, itu kebayang nggak sistematisnya? Kemudian kabel banyak muncul di situ. Nah, jadi nggak elok lah dalam bentuk pandangan mata kita. Tapi kalau dengan menggunakan wireless mungkin akan lebih banyak efektifnya dibanding kurang efektifnya. Ada memang kurang efektifnya. Apa? Biayanya terlalu mahal. Nggak terlalu mahal. Cuman itu sebanding dengan yang bisa diberikan oleh sebuah wireless. Nah, saya masuk ke ini. Kelebihan wireless secara rinci, satu, mobility. Artinya sistem wireless LAN bisa menyediakan user dengan informasi akses yang real time di mana saja dalam suatu organisasi. Sekarang bayangkan kalau misalkan Anda punya handphone, semua handphonenya menggunakan kabel, kebayang nggak Anda harus komunikasi dengan orang yang ada di Papua, kabelnya sepanjang apa? Nah, dari situ itu juga kita bisa lihat bahwa teknologi wireless banyak keunggulan. Instalasinya speed dan simplicity, jadi artinya lebih praktis, lebih mudah
tidak perlu menarik kabel. Jadi cukup pasang di USB port. Nanti Anda tinggal setting sederhana saja. Nah, teknologi wireless memungkinkan suatu jaringan untuk bisa mencapai tempat-tempat yang tidak dapat dicapai dengan jaringan kabel. Apa ya, boleh dia bilang, karena dia sifatnya radio, artinya dia bisa ditangkap oleh beberapa titik akses yang pada jarak-jarak yang sangat kecil sekali itu masih bisa terdeteksi atau masih bisa diambil. Bayangkan kalau dengan kabel itu batasnya sampai berapa meter. Ada batasannya menggunakan kabel, misalkan 100 meter. Itu batasannya, itu bisa bayangkan kabelnya harus berapa banyak. Kabel yang harus terpasang di sana tuh sampai berapa meter. Itu juga nggak efektif ya. Nah, selanjutnya, meskipun investasi awal yang dibutuhkan wireless membeli perangkat hardware bisa lebih tinggi daripada biaya yang dibutuhkan oleh perangkat wired ya, namun bila diperhitungkan secara keseluruhan instalasi dan lainnya, maka secara hitungan lebih murah. Jadi bisa menekan, kita cuma mahal di awal saja. Kita cuma makan biaya di awal saja, tidak memakan waktu yang lama untuk akses. Kalau ada kesalahan, kesulitan, atau kepotong, atau banyak gangguan dengan kabel, itu sangat merugikan sekali. Kita mau akses rugi, kita mau ini karena kabel banyak yang putus atau bagaimana lah. Kalau kabel itu dari 8 kabel yang terbentang, itu satu putus saja, ya satu putus saja sudah terganggu. Satu saja terputus sudah terganggu. Kalau wireless tutup, itu harus semuanya pasti koneksinya tertutup. Scalability, sistem wireless LAN bisa dikonfigurasi dalam berbagai macam topologi. Jadi bisa kemana-mana topologinya, bisa star, tergantung kita. Memang kalau misalkan, kalau misalkan kita pakainya peer-to-peer, nah masih ingat nggak pada saat kalian menggunakan kabel, saya harus bikin kabel peer-to-peer, saya juga harus bikin kabel straight. Jadi ada 2 kabel situ. Kalau peer-to-peer ya pakai peer-to-peer, kalau straight ya pakai straight. Sementara menggunakan wireless kita tinggal setting di situ. Komunikasi dengan siapa? Tetap satu sistem di situ. Jadi konfigurasinya untuk beberapa topologi. Selanjutnya, nah kekurangan wireless. Jika menggunakan wireless yang versi sangat sangat jauh, itu bisa menghasilkan delay yang besar. Tapi kalau menggunakan untuk jarak yang wajar-wajar saja, misalkan 50 meter di sekitarnya, itu stabil. Tapi kalau udah menggunakan lebih, pasti delay. Ya. Kemudian biaya peralatan mahal itu udah pasti yang tadi saya jelaskan di awal. Di awal saja, tapi kesananya nggak akan terlalu ibaratnya membuang uang intinya. Karena mungkin Anda akan menerima hasilnya. Yang ketiga, adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, banyak sumber interferensi. Oke, yang pertama, jika terhalang. Tadi saya sudah jelaskan di awal, jika Anda di ruangan 2, terus Anda mau akses internet yang ada di ruangan 2 di lantai 3, itu nggak bisa keakses. Kenapa? Terhalang. Terhalang tembok yang menuju ke atas. Terpantul, jadi sinyalnya nggak bisa ketangkap oleh kita karena terpantul. Jadi sinyalnya pun berkurang. Banyak sumber interferensi. Apa sih Pak interferensi? Ada mungkin interferensi itu jadi gangguan noise. Bisa noise dari sistem ataupun noise dari kendaraan. Itu bisa jadi. Ada frekuensi-frekuensi yang bisa masuk ke dalam sebuah jaringan radio. Yang keempat, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Nah, jadi lebar frekuensi atau pita frekuensi itu banyak dibatasi, makanya penggunaan wireless itu tidak bisa serta-merta dipakai lebih gitu dari standarisasinya, ada batasannya. Makanya dalam lab untuk jenis wireless ini hanya bisa dipakai untuk berapa PC, dibatasi itu sebetulnya.
Kemudian keamanan, kerahasiaan data kurang terjamin. Kok bisa sih Pak? Karena dia koneksinya langsung wireless gitu. Sementara kabel dia harus bisa berkomunikasi dengan sistem keamanannya lebih lah boleh dibilang dengan wireless, karena wireless itu langsung bypass. Tapi kalau menggunakan kabel itu masih bisa diamankan lah, karena dia menggunakan beberapa apa ya, boleh dibilang beberapa port yang dipakai oleh di firewall. Nah, ini beberapa komponen wireless yang sering dipakai. Yang pertama access point, kemudian NIC, wireless NIC, kemudian mobile desktop, ada laptop, ada dan sebagainya. Dan terakhir adalah antena. Ini komponen saja sebetulnya. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan wireless, nah, baik itu wireless LAN, karena kita belajar tentang jaringan, otomatis kita bermain dengan wireless LAN. Di mana komunikasi itu harus Anda memiliki access point dan extension point. Bedanya apa Pak? Extension point dengan access point. Jadi kalau extension point berfungsi sebagai repeater ke klien di tempat yang lebih jauh. Nah, misalkan begini, ini file server, ini yang menggunakan kabel, ini servernya dari sini. Nah, menggunakan jalur sini, access point. Nah, ini yang disebar. Ternyata ini nggak bisa ketangkap di sini. Ya, di komputerin otomatis dia harus menggunakan extension port. Atau dia menggunakan repeater ya, dibilang repeater untuk jarak lebih dari 50 meter. Misalkan antara ini jaraknya 50 meter, yang ketangkap ya ini. Ya, itu extension port, extension point. Antena mungkin sebenarnya ini bahan materinya ke komunikasi ya, Anda lebih cenderungnya ke jaringan. Jadi hanya untuk bahasan saja bahwa antena juga sangat vital ya. Nggak ada antena, coba Anda buktikan, misalnya dilepas saja antena di sini. Yang ada adalah tidak terdeteksi apa-apa sama sekali. Nah, selanjutnya tipe jaringan. Nah, di tipe jaringan ini ada wireless wide area network, atau yang sering kita sebut adalah triple W, kemudian A, ya E, kemudian N. Nah, ini jadi teknologi ini mungkin pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun private. Nah, koneksi ini dapat dibuat mencakup satu daerah yang sangat luas, kota, negara, jadi lebih luas ya. Nah, sementara ibaratnya gini lah, wireless untuk main, untuk WAN, untuk main. Nah, kita masih ingat kan topologi WAN, main, LAN. Ada WLAN, ada W1, ada WMAN. Nah, kategorikanlah seperti itu. Di kabel mungkin Anda mengenalnya WAN, main, LAN. Nah, itu tipe dari sebuah sistem jaringan. Untuk nirkabel, kita tinggal nambahin aja dia jenisnya wireless. Mediumnya saja yang diganti. Nah, tiganya adalah wireless local area network yang saya bilang tadi ya. Nah, ini yang saya janjikan bahwa ini materi yang akan saya jelaskan tentang wireless personal area network. Jadi, WPAN ini komunikasinya adalah antar jaringan ad hoc. Kalau kita bilang adalah, mungkin saya bilang peer-to-peer lah ya, boleh dibilang peer-to-peer. Jadi antar ya yang terdekat saja. Nah, jaraknya pun hanya sebatas 10 meter. Nah, ini contoh-contoh teknologi wireless saat ini. Ya, mungkin ini inframerah, ini WiFi, ini Bluetooth, ini juga Bluetooth musik. Ya, ini juga bisa disebut untuk Bluetooth mouse, ini Bluetooth musik, ini juga untuk akses-akses yang lain. Contoh penggunaan ya. Nah, ini teknologi e-bike, jadi teknologi wireless. Apa sih Pak fungsinya di dalam teknologi e-bike ini? Ya, kalau saya melihat gambar di sini saja, saya sudah bisa berpikir bahwa ini merupakan bentuk-bentuk sensor yang menunjukkan bahwa
putaran sepeda ini berapa kecepatannya. Mungkin bisa dari situ. Atau berapa banyak kilometer yang ditempuh. Nanti ujung-ujungnya ke situ. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa dia bersifat koneksinya adalah microwave access, artinya dia menggunakan gelombang radio. Nah, gelombang radio ini bisa dipakai untuk apa? Biasanya untuk penggunaan yang sering kita ambil di, contohnya di kita belanja di minimarket, itu komunikasinya menggunakan WiMAX. Anda perhatikan jalan-jalan ke tiap minimarket suka ada antena parabola yang kecil, tidak besar, kecil. Nah, itu terhubung oleh satelit. Adapun yang lain adalah biasanya dipakai oleh pihak Polri untuk komunikasi di beberapa lalu lintas. Anda mungkin kalau yang pernah jalan-jalan di Bandung, di wilayah kota sering muncul ada kamera saling kamera yang ngejepret lampunya ya. Saya sering nemuin itu kalau ke kota Bandung. Nah, ketika itu difoto, itu langsung dikirim lewat WiMAX ini. Termasuk video mungkin itu dikirim secara streaming lewat jalur WiMAX. Makanya disebut WiFi ini hanya mencakup jaringan lokal yang kurang dari 50 meter. Teknologi untuk WiMAX untuk geografi yang luas. Nah, kalau WiFi hanya mencakup lokal 50 meter saja. Sementara untuk WiMAX dia sampai ke ratusan kilometer. Bayangkan ratusan kilometer. WiMAX ini juga dipakai oleh beberapa pihak penyelenggara internet ya. Seperti Bisnet, seperti Sentrin, itu untuk komunikasi pesaingnya IndiHome sebetulnya dari situ. Nah, selanjutnya LTE, yang sering kita dengar ya, long term evolution, itu merupakan bentuk evolusi dari mulai 3G, kemudian 4G. Nah, 4G itu kategorinya ya ini. Nah, istilah LTE pertama kali diperkenalkan oleh sebuah 3GPP untuk memulai sebuah tahap evolusi untuk menaikkan nilai boleh bilang nilai komunikasinya lebih baik gitu ya. Dia menggunakan OFDM, orthogonal frequency division multiplexing. Ya, jadi lebih ke arah boleh dibilang langkahnya bisa lebih cepat daripada yang 3G. Jadi 3G itu nama sebelumnya itu sudahnya itu namanya LTE. Makanya orang menyebutnya nih 4G katanya. Sekarang udah tidak 4G lagi, bahkan sudah 5G. Nah, LTE ini digunakan untuk menyimpan solusi semua IP pada arsitektur jaringannya. Oke, nah ini mungkin gambaran tentang LTE. Nanti bisa diulangi lagi, dibaca sini. Nah, perbedaannya apa dari sistem jaringan? Kalau lihat dari sini, dari SIM ini lebih rapi yang LTE ini. Kenapa? Makanya jaringannya bisa lebih cepat dibanding dengan 3G. Ya. Nah, yang terakhir kita bahas tentang LiFi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa ada teknologi komunikasi wireless di luar radio, di luar inframerah, ada lagi namanya teknologi light. Nah, makanya namanya LiFi. Jadi light fidelity. LiFi ini menjanjikan kecepatan transfer lebih cepat dibanding WiFi. Kenapa bisa? Karena LiFi ini menggunakan cahaya, di mana teknologi cahaya ini menurut ilmu fisika lebih cepat kecepatan rambatnya. Nah, digunakanlah untuk teknologi kedepannya. Bahkan sekarang mungkin di beberapa kota sudah menggunakannya. Cuman ada beberapa minusnya. Minusnya apa? Dia harus mendekati dengan cahaya tersebut. Dan cahaya ini contohnya melebar. Jadi kalau misalnya tidak melebar, makanya di tiap titik, di tiap poin suka ada cahaya yang melebar. Nah, itu yang ditangkap oleh sebuah perangkat. Dan perangkatnya pun harus memfasilitasi atau sudah difasilitasi oleh teknologi ini. Nah, dan ini sudah pernah diuji, dan setelah diuji kecepatan transfernya hingga 130 megabyte per second kecepatannya dibanding dengan WiFi. Jadi kebayang teknologi ke depan itu kita nggak akan menggunakan WiFi lagi, tapi kemungkinan kita akan menggunakan
Livi di perkantoran mungkin ya logikanya gitu. Baik, untuk hari ini untuk materi wireless saya kira saya cukupkan sekian. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas semua? Cukup jelas sih Pak. Cukup jelas. Baik. Sebenarnya kalau misalkan saya sebetulnya pengennya memberikan tugas biar Anda punya respon. Cuma nanti tugas ini akan saya simpan di pertemuan besok saja. Jadi untuk minggu depan Anda cukup lihat di kolom tugas apa sudah ada tugas atau belum, ya itu dikerjakan saja. Dan tugasnya tidak jauh dari tentang wireless ini. Saya akan coba minta Anda untuk membuat sebuah skema dalam sistem wireless menggunakan Cisco Packet Tracer. Itu persiapan saja. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih buat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. The recording has stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.